B-nya itu apa? Ini ukurannya sebanyak M ya, komponennya ada sebanyak M, sebanyak persamaannya. Nah, kemudian X ini ada sebanyak N, yaitu sebanyak variabelnya tadi ya, sebanyak kolomnya yang ada di matriks A. Oke, nah ini permodelannya seperti ini. Nah, ini kalau kita misalkan eee, komponen dari matriks ini sebenarnya kan vektor ini ya, AX min B ini kan sebenarnya vektor. Nah, dia vektor ini memiliki M komponen. Nah, ini setiap komponennya kalau kita misalkan dengan RIX, berarti nanti jadi ada RIX sebanyak M. Nah, terus karena di sini ada kuadrat, berarti kita kuadratkan satu persatunya. Makanya di sini kita tuliskan seperti ini. Ini hanya untuk menotasikan saja ya, seperti ini ya. Nah, nanti di setiap RIX-nya itu penjabarannya seperti ini. Oke. Nah, jadi problem yang seperti ini itu disebutnya permasalahan tentang least square yang linear ya di sini ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Jadi misalkan ada suatu apa, fungsi gitu ya, dikatakan fungsi. Misalkan kita punya fungsinya seperti ini. Oke, misalkan fx gitu ya. Fx aduh, sama dengan sebentar. Oke, kok agak susah ya. Oke, coba di sini aja deh. Oke. Nah, jadi misalkan tadi kita punya fungsinya itu fx itu sama dengan apa tadi? X1 dikali X ditambah, sebentar ini kenapa miring ya? Tambah X2, oke. Nah, dikali dengan Y ya. Nah, jadi X1 sama X2 ini anggapnya suatu koefisien yang ingin kita ketahui. Sebentar, ini kenapa Y? Bukan Y, sorry. Dia itu inputannya, bentar. Oh, oke. Ini gini aja. Oh ya, ini inputannya titik ya. Berarti, sebentar ini saya hapus dulu. Bisa digeser ya? Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi di sini ada fx, y. Ya, jadi inputannya itu x sama y. Nah, jadi ketika kita memasukkan titik ya di sini atau vektor boleh, jadi bisa dituliskan seperti ini, xy ya. Nanti nilainya itu akan menjadi x1 x terus ditambah ya. X1X ditambah X2Y. Nah, jadi hasilnya itu akan menjadi suatu nilai gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari kira-kira X1 sama X2-nya ini itu bisa diganti angka berapa. Nah, data yang kita punya itu kalau inputannya seperti ini. Di matriks A tadi, itu kan kita punya apa? 20, min 1, 1, 0, 2. Nah, terus yang B-nya yang kita punya itu apa? 1, 0, min 1 gitu ya. 1, 0, min 1. Nah, jadi data ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan 2 ini kita masukkan sebagai X, ya kan karena ini X dan ini Y. 2-nya kita masukkan ke X dan 0-nya kita masukkan ke Y, maka nanti dia akan mendapatkan nilai hasilnya itu 1 gitu. Nah, berarti kan artinya 2X ditambah 0Y sama dengan 1. Kemudian
dari persamaan yang kedua, min 1x ditambah 1y sama dengan 0. Oke, terus yang ketiga, ini 0 kita masukkan ke x ini kan berarti jadi 0x1 ya. Oh iya, tadi itu kita masukkannya ke x sama y ya. Berarti kalau kita masukkannya ke x sama y, yang tidak diganti itu nilai x1 sama x2-nya ya. Oke, atau kalau saya tuliskan di sini jadinya apa? 2x1 ditambah, berapa tadi? 0x2 itu sama dengan 1. Oke, terus, min x1 ditambah x2 itu sama dengan 0. Terus satu lagi, 0x1 ditambah 2x2 itu sama dengan min 1. Nah, tugas kita itu kan sebenarnya mencari ini ya, mencari x1-nya berapa, x2-nya berapa gitu. Nah, tapi ada kemungkinan, ketika kita mau mencarinya, ternyata ini SPL yang tidak mempunyai solusi gitu. Jadi memang tidak ada nilai x1 dan x2 yang bisa memenuhi semuanya. Nah, dengan least square aproksimasi ini, kita mencari nilai x1 dan x2 yang terdekat yang kira-kira bisa mewakili fungsi ini nih. Fungsi ini nih, apa, bisa meng-cover titik-titik yang ada di sini gitu. Jadi kalau kita inputkan itu ya nanti kemungkinan nilai apa, kemungkinan perubahan nilainya itu tidak terlalu jauh. Nah, jadi kita mencari solusi yang terbaik tadi gitu ya. Oke, nah kita coba kembali ke sini. Nah, jadi bagaimana cara mencari X1 sama X2-nya? Nah, kita coba menggunakan yang tadi. Kita coba cara yang tadi, jadi kita meminimalkan nilai AX min B norm kuadrat gitu ya. Jadi ini kuadrat terkecil tadi ya istilah least square-nya itu dari sini. Nah, sekarang coba kita masukkan ke sini. AX. AX itu yang mana? AX itu adalah mengalihkan ini, matriks A dengan X-nya ya tentunya ya. X-nya di sini kan ada X1, X2. Nah, itu kita kalikan. Nah, ini yang kita kerjakan tadi ya sebenarnya. Ini kita kalikan 2 dikali X1, terus ditambah 0 dikali X2. Nah, terus baru dikurangi B. B-nya itu yang ini, 1. Sehingga didapatkan 2X min 1. Terus ini kuadrat. Nah, karena di sini norm kan ini berarti kita kita hitungnya per komponennya ya. Nah, jadi ini kita hitung di komponen pertama kan yang ini, terus yang di komponen kedua yang di baris kedua. Min 1 dikali X1 ditambah 1 dikali X2. Terus dikurangi sama B. B-nya berarti di sini 0. Sehingga didapatkan ini ya, min X1 plus X2. Terus kita kuadratkan. Nah, kemudian yang ketiga juga gitu ya, 0 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 dikurangi B, dikurangi min 1 berarti ya, sehingga plus 1. Oke. Kemudian kita kuadratkan dan akhirnya kita dapatkan bentuk yang ini. Nah, ini sebenarnya bentuk ini ya, AX min B, normnya dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kalau kita misalkan sebagai fungsi fx. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan nilai yang terkecil dari sini? Kalau kalian perhatikan ini kan merupakan bilangan kuadrat gitu ya. Ini kan sesuatu yang dikuadratkan terus dijumlahkan dengan sesuatu yang dikuadratkan ditambah sesuatu yang dikuadratkan. Pastinya ini tidak mungkin bernilai negatif. Nah, nilai yang paling kecil yang mungkin itu adalah berapa? Kalau 0 masih mungkin nggak? Masih mungkin ya. Nah, berarti nilai yang terkecil itu sebenarnya adalah 0 dari sini. Ya, kalau misalkan dia memang akan sama dengan 0, artinya X ini itu adalah solusi dari SPL AX sama dengan B itu. Nah, tapi karena asumsi kita kan tadi kita punya SPL yang tidak mempunyai solusi ya. Jadi kemungkinan ini tidak akan 0, tetapi kita bagaimana caranya mendapatkan nilai yang sekecil mungkin atau menuju 0 gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan ini, kalau di kalkulus yang turunan pertama ya. Nah, turunan pertama itu kan erat kaitannya dengan apa nih, pembuat nolnya ya. Jadi kita coba turunkan ya, kita coba turunkan terhadap X1 dan terhadap X2. Ini kalau kita turunkan terhadap X1 nanti kita dapatnya yang di sini. Nah, kalian masih ingat kan ya cara menurunkan fungsi ya? Jadi kalau diturunkan terhadap X1, X2-nya ini jadi konstanta gitu ya. Jadi kalau ada X2 itu ya dianggap konstanta, diturunkan yang menjadi 0 gitu. Nah, begitu juga yang ini, kalau yang ini berarti diturunkan terhadap X2.
Berarti X1-nya jadi konstanta. Nah, akibatnya kita dapat dua persamaan ini. Dari sini kita coba cari solusinya nih. Ternyata dia bisa didapatkan ya nilai X1 sama X2-nya. Jadi ternyata dapatnya X1-nya 1/3 dan X2-nya min 1/3. Nah, di sini ada tanda ini ya, tanda apa? Topinya gitu, X1 topi sama X2 topi. Artinya ini memang bukan nilai X1 dan X2 yang sebenarnya ya, karena memang ini bukan SPL yang mempunyai solusi. Jadi ini artinya X1 X2 yang diaproksimasi gitu ya dari nilai yang seharusnya ada, tapi ya memang tidak ada solusinya ya. Setidaknya nilai yang paling mendekati itu yang ini. Oke, seperti itu ya ini contohnya. Untuk contoh yang ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Untuk itu sendiri itu tanda mutlaknya kenapa ada 2 garis gitu ya, Pak? Oh, ada 2 itu. Itu. Oke. Heeh. Iya. Itu sebenarnya artinya ini, apa, norm dari suatu vektor gitu. Jadi ya sama dengan norm yang biasanya sebenarnya. Norm itu apa? Ya akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponennya gitu kan. Heeh. Jadi itu norm biasa sih. Mhm. Ya itu norm biasa. Mhm. Oke. Satu lagi, Pak, mungkin yang tadi Pak yang satu angka kan 2x1 tuh plus 0x2 itu jadi itu sama dengan langsung ya, Pak ya? Satunya tadi yang 2x1 min 1. Yang mana? Yang ini? Iya, satunya itu dari B-nya tadi ya, Pak, yang dimasukin ya. Oh, yang ini. Iya, dari sini. 2 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 terus dikurangi B. Jadi sebenarnya AX di sini itu adalah A Oh, yang dikali dengan X. Nah, X-nya itu apa? Sebentar, X-nya itu sebenarnya ini. X itu adalah X1 bawahnya ini X2 gitu. Jadi kalau misalnya ini dikali sama ini kan, terus dikurangi ini hasilnya ini. Oke. Ini siapa yang nyoret-nyoret ini ya? Oke, nah gitu ya. Nah, jadi AX min B itu adalah A yang dikali X terus dikurangi B gitu. Nah, sehingga didapatkan ini. Gitu ya. oh, baik Pak. Kirain tadi tiba-tiba hilang aja, maaf Pak. Oke, heeh. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak izin bertanya Pak. Ya, Akmal gimana? Jadi tuh itu yang apa 2x1 min 1 tuh yang itu hasil substitusi dari yang 2 sama 0. Terus yang min x1 plus x2 tuh hasil substitusi min 1 sama 1 Pak. Gitu dan selanjutnya gitu. Dia itu sebenarnya perkalian antara ini matriks A dengan matriks X terus yang dikurangi sama B terus dicari normnya gitu. Nah, Oh. kalau kita jabarkan itu isinya gini nih. Kalau AX, Oh, iya 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 ya iya. paham ya maksudnya ya? Paham 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 Oke, paham. ya udah, sip sip. Hmm. Berarti ini kan jadi 2x1 plus 0x2 terus min B itu 2x2 berarti min 1. min 1. Nah, Oh terus iya ya. min x1 plus x2 min 0. Kemudian apa nih? 0x1 plus 2x2 X1 plus 2x2 plus 1 min kan. 1 plus 1. Oh, iya. Nah, Oke Pak. Siap. sebenarnya ini nih adalah vektor untuk AX min B ya. Jadi kalau matriks A dikali X terus dikurangi B, kan hasilnya adalah matriks yang seperti ini gitu ya, atau vektor seperti ini. Nah, lalu kalau kita cari normnya, tentunya ya ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan, kan biasanya diakarkan gitu ya. Tapi karena di sini di luarnya ada kuadratnya, nah berarti jadinya ya tidak ada akarnya, jadi akhirnya hanya ini saja gitu. Oke, nah jadi dengan ini kita bisa mendapatkan ininya ya, X1 sama X2-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini idenya ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan itu ide kita meminimalkan ini ya, meminimalkan AX min B ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai X yang sedekat mungkin dengan nilai yang diinginkan. Meskipun sebenarnya ya kalau dia tidak mempunyai solusi,
ini memang tidak akan bisa jadi 0 gitu ya, tapi kita ingin mendapatkan nilai yang sekecil mungkin dari sini. Oke, ini ya. Nih kalau misalkan ini kita misalkan R, berarti kalau misalkan R-nya itu sama dengan 0, berarti kan AX memang sama dengan B. Sehingga itu akan menjadi SPL yang sebenarnya memang mempunyai solusi kan. Tapi kalau R-nya ini tidak sama dengan 0, tapi kan kita bisa mencari yang sekecil mungkin. Sehingga X top P ini itu adalah nilai solusi yang merupakan ini ya, aproksimasi atau nilai apa ya? Bahasa Indonesianya apa aproksimasi itu? Nilai yang paling mendekati lah gitu ya, paling mendekati. Nah, dengan metode ini ya, least square ini. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kalau secara geometri seperti ini ya. Jadi kalau R-nya ini 0, kan berarti, atau R-nya ini menuju 0, berarti kan jarak ini jadi semakin kecil gitu ya. Nah, ini secara geometri tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, jadi di sini contohnya tentang mengiklankan sesuatu ya di channel, entah itu channel apa, channel YouTube atau channel yang lain gitu ya. Nah, jadi gini, ada suatu apa ya, perusahaan lah katakan ya, atau sesuatu yang ingin diiklankan. Nah, sesuatu yang ingin diiklankan itu lewat 3 channel atau ya 3 media lah gitu ya. Nah, jadi ada di sini diambilnya N-nya 3 ya. Nah, jadi sebenarnya ini secara umum ada N, tapi di sini sampelnya diambil 3. Oke. Nah, jadi ada 3 channel tempat ingin mengiklankan. Nah, kemudian eh, audiensnya atau penontonnya itu dibagi ke dalam M kategori atau M kelompok gitu ya, kelompok demografi. Mungkin kalau misalkan kelompoknya tentang apa, kelompoknya dibagi berdasarkan gender itu kan hanya ada 2 ya, mungkin laki atau perempuan. Tapi kalau yang ada sebanyak M, ya mungkin ada kategori yang lain. Misalkan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya gitu, wilayah si penontonnya ada di negara mana gitu ya. Nah, jadi dikelompokkan menjadi di sini M-nya ada 10 ya, 10 kategori. Nah, kemudian kita mempunyai matriks A, AIJ. AIJ ini apa? AIJ ini adalah jumlah view eh, yang berasal dari kelompok ke I. Nah, di sini ada kata per dollar spend ya, ini apa namanya, satuannya ya, satuannya mungkin jumlah view per biaya yang diperlukan untuk memasang iklan di channel itu gitu ya, di channel si J ini gitu. Nah, jadi itu adalah matriks AIJ-nya. Nah, seperti yang kita ketahui J ini apa? J ini menyatakan ininya ya, apa advertising channelnya, menyatakan jumlah channelnya. Tapi kalau I ini kan menyatakan apa? Indeks untuk kelompoknya ya, kelompok demografinya tadi. Oke, jadi kalau saya tuliskan misalkan di mana? Sini aja. Jadi matriks A itu ukurannya berapa kali berapa kira-kira? Matriks A. Jadi matriks A itu ukurannya yang I-nya itu kan ada sebanyak M, berarti kalau di sini ada sebanyak 10 ya. Jadi contohnya di sini ada M-nya 10, berarti ke bawahnya atau barisnya ini ada 10, tapi kolomnya ada sebanyak 3 gitu ya. Nanti atau gini aja, ini saya tuliskan 10 kali 3. Artinya barisnya ada 10, kolomnya ada 3. Nah, terus ada matriks X. Matriks X ini apa? Ini adalah banyaknya pengiklanan yang yang dibeli gitu atau yang dilakukan di channel J. Berarti di sini kalau X-nya ini indeksnya J, berarti ada sebanyak sampai N gitu ya. Berarti kalau di sini N-nya ada 3. Kita buat di sini X itu ada 3 gitu ya. Channel 1, channel 2, sama channel 3. Ukurannya di sini 3 kali 1. Oke, dan hasilnya ini kalau kita kalikan akan menjadi matriks B. B-nya itu punya indeksnya I. Sementara I itu tadi berjalannya dari 1 sampai M. Oke.
Oke, berarti ukuran dari matriks B-nya itu berapa? Ada 10 kali 1 ya? Oke. Nah, di sini nanti akan ada 10 komponen gitu ya, seterusnya. Nah, sekarang kita coba tinjau isi dari masing-masing matriks ini apa gitu ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan di sini, AIJ itu adalah banyaknya view yang berasal dari kelompok I eee, yang yang diperoleh dari channel J gitu. Artinya, ketika dia mengiklankannya di channel J gitu. Nah, jadi di sini ada suatu nilai yang akan kita isi itu ini ya, AIJ. Jadi misalkan, di channel J ini totalnya ada berapa, misalkan ada 1.000 penonton gitu, total keseluruhannya. Nah, ternyata di channel yang pertama ini, itu yang berasal dari kelompok satu hanya ada 80 view gitu. Nah, berarti 80 itu yang kita jadikan isi dari sel ini gitu ya. Nah, jadi isi dari sel ini. Jadi ini kan, eee, kolomnya ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, yang ini yang dari channel satu, ini di channel 2, ini di channel 3. Dan masing-masing ini itu yang berasal dari kelompok satu gitu ya, kelompok kategori satu view-nya. Oke, nah terus ini kan kita, isi terus sampai dia, ini ya, ada 10 baris gitu. Nah, berarti kalau misalkan di sini, kalau di sini ini apa berarti? Ini adalah banyaknya view yang berasal dari kelompok 2 dan ini diperolehnya dari channel 2 gitu ya, karena kan ini kolom kedua gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus ini, yang X ini apa? Ini adalah banyaknya pengiklanan itu dilakukan. Mungkin ini dengan satuan tertentu gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau kita kombinasikan, ini akan mendapatkan nilai target yang diharapkan, yaitu jumlah view-nya berapa gitu. Nah, bisa saja nanti di matriks B-nya ini kita, isikan di komponen pertama ini adalah target view yang diharapkan di, ini ya, kalau ini sebenarnya bukan bergantung channel, tapi bergantung dengan kelompoknya. Nah, jadi diharapkan kelompok dari kategori penonton satu ya, kategori satu itu ada berapa view-nya di sana. Nah, misalkan di sini, 1.000, nah berarti kita tuliskan di sini 1.000. Terus misalkan yang dari kelompok jenis 2 ada berapa, misalkan, 900 atau berapa. Nah, ini nanti ada di sini ya sebenarnya, di tabel yang di sini. Nah, jadi sebenarnya kita tuh tugasnya adalah mencari ini, mencari matriks X ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ini, ya jadi faktanya kan memang seperti ini, kalau per apa nih, per channel dan per grupnya, kita punya matriks koefisien A-nya seperti ini dan target B-nya seperti ini. Nah, bagaimana kita mengatur X-nya? Jadi seberapa banyak kita harus mengiklankan di channel satu, channel 2 atau channel 3 gitu. Dan bisa saja ini bukan SPL yang mempunyai solusi ya. Bisa saja nanti memang tidak ada solusi untuk X-nya. Nah, tapi dengan least square aproksimasi tadi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi harapannya eh, bisa mendapatkan nilai X yang mungkin sedekat mungkin dengan yang diharapkan gitu. Jadi meminimalkan AX min B-nya tadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sehingga di sini ada nggak? Sebentar. Oh, di sini nih ya. Ini ada contohnya, misalkan ini dari grup 1, 2, 3, sampai 10, dan ini impression itu maksudnya view-nya ya, jumlah view-nya yang ada di channel 1 itu yang warna ini, warna apa ini, ungu ya. Ada sekian, nah ini ada sekian. Nah, jadi nilai-nilai ini nih yang kita masukkan di matriks A-nya. Terus kalau yang di matriks B-nya itu yang ini berarti ya, ini target yang diinginkan. Di apa yang berasal dari kelompok satu atau kategori satu ya. Ini maksudnya kategori penontonnya ya. Ya mungkin penontonnya kita kategorikan berdasarkan apa? Misalkan dari negaranya atau mungkin dari usianya. Tapi kalau dari usia ya kita harus membagi itu jadi 10 kriteria gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X yang terbaiknya gitu.
Nah, caranya nanti ya, caranya setelah ini nanti akan kalian pelajari. Nah, tapi ini bagaimana kalian memodelkan ini ya dari permasalahannya soal ceritanya seperti ini dibuat dalam apa ini? Dalam bentuk perkalian matriks ya, yang seperti ini. Oke, untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Atau masih bingung dengan notasi-notasinya, silakan. Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya sepertinya ya. Oke, nah nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan X-nya ya. Oke, nah ini sebelum ke situ, ini ada contoh yang kedua lagi ya. Nah, jadi ini contohnya berbeda dengan yang tadi. Ini tentang illumination atau mungkin ini apa ya bahasa Indonesia-nya? Pencahayaan ya atau memberikan penerangan gitu ya. Jadi kita punya suatu area yang berbentuk persegi seperti ini. Nah, areanya ini dibagi ke dalam blok-blok kecil seperti ini, di mana bagian vertikalnya ini dibagi menjadi 25 dan bagian yang horizontalnya juga dibagi 25. Nah, berarti area yang kecil-kecilnya itu ada berapa? Ya, ada sebanyak ini ya, 25 dikali 25 ya, yaitu ada 625. Nah, ternyata area-area yang kecil tadi, itu jumlahnya ada 625, itu sebagai nilai M-nya, M-nya yang tadi. Jadi itu ada 625 region gitu ya. Nah, terus di area ini itu akan kita pasang N buah lampu. Nah, jadi misalkan N buah lampunya dipasang di sini, 1, 2, 3, dan ini dipasangnya secara fix ya. Jadi dari awal kita set di sini dan dia tidak dipindah-pindahkan. Oke. Kemudian setiap lampu dia mempunyai jangkauan ini ya, jangkauan apa? Kalau dinyalakan itu bisa mempengaruhi kecerahan di setiap blok-bloknya tadi gitu ya, di setiap areanya. Dan diasumsikan di sini setiap lampu itu dinyalakan dengan daya yang sama. Di sini asumsinya satu ya, di sini powernya atau ya dayanya satu, satuan daya lampunya misalkan. Kemudian kita bentuk matriksnya nih. Kita bentuk matriksnya AIJ. Nah, kita harus tahu dulu nih, I sama J-nya itu apa? Nah, jadi kalau AIJ, di sini kalau dikatakan gimana? Adalah suatu apa ini level pencahayaan ya harusnya ya, tingkat kecerahan gitu ya, tingkat kecerahan di area KI jika lampu nomor J itu dinyalakan dengan daya 1 gitu ya. Jadi diasumsikan satuan daya dari lampunya itu satu satuan ya. Dan lampu yang lain itu dimatikan. Nah, itu kita masukkan sebagai nilai di AIJ. Oke, nah berarti kalau dari kata-kata ini kita sudah tahu nih, I-nya itu kan mewakili semua region yang ada. Jadi kalau misalkan regionnya di sini seperti ini ya, berarti sebenarnya I itu berjalannya dari berapa sampai berapa? Dari berapa kira-kira? Dari 1 sampai 625 ya. Karena regionnya memang ada sebanyak itu, areanya sebanyak 625. Nah, jadi kita akan membentuk matriks A-nya itu berukuran berapa? Matriks A itu akan berukuran M-nya tadi 625 dikali dengan N. Nah, N-nya itu apa? N-nya adalah nomor untuk lampunya gitu ya. Jadi kan lampunya ada sebanyak N. Nah, contoh di sini lampunya ada sebanyak 10 misalkan. N-nya hanya 10. Nah, berarti ukuran matriks A itu adalah 625 dikali 10. Oke, dan setiap selnya ini itu diisinya dengan cara seperti ini. Jadi contohnya misalkan di sini kita ambil yang di sini aja. Ini kan A31 ya, ini ya A31. Nah, jadi kalau misalkan A31 itu apa? A31 artinya adalah tingkat kecerahan di area
3 ketika lampu 1 ini dinyalakan dengan daya 1 gitu. Nah, tentunya itu kita dapatkannya ya dari percobaan yang realnya gitu ya. Jadi ketika ini dinyalakan dengan daya 1 dan yang lainnya mati, maka di area 3 itu tingkat kecerahannya berapa gitu. Nah, mungkin penomoran areanya bisa kita tuliskan secara ini ya, secara sekuensial dari kiri ke kanan terus ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini kita beri label 1, terus ini 2, ini 3, 4, nah sampai di sini ya 25, nanti baru di sini 26. Nah, berarti kalau A31 kan ini area 3, nah berarti yang di sini nih. Kita perlu lihat nih, di area yang di sini itu tingkat kecerahannya berapa ketika lampu 1 ini dinyalakan tapi yang lainnya mati. Oke, nah itu cara kita mengisi setiap sininya ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Dan ini diisi semua sampai semuanya penuh gitu ya. Ya tentunya dengan percobaan ya, nggak mungkin nanti kalian coba sendiri ya. Oke. Kemudian ini matriks A-nya. Kemudian dikali dengan matriks X. Nah, X-nya ini apa? X-nya adalah ukuran daya dari setiap lampu. Ya, berarti di sini indeksnya J, berarti berjalan dari 1 sampai N ya. Nah, jadi tugas kita di sini adalah mengatur daya yang digunakan dari setiap lampu. Jadi ini bisa kita atur. Jadi kita akan meng-set sebaiknya di lampu 1 ini dayanya berapa satuan gitu ya. Terus di lampu 2 ini berapa, di lampu 3-nya berapa. Nah, itu yang kita ingin cari. Tapi kalau untuk mengisi A-nya tadi itu kita setarakan semuanya satu satuan. Nah, tapi pada yang kita cari itu sebaiknya berapa supaya nanti yang diharapkan ini tercapai. Oke, jadi di sini kita buat variabelnya X dan ini ukurannya berapa? Ya sebanyak lampunya itu ya. Kalau ada sebanyak N berarti di sini N-nya berapa tadi? 10 ya. Jadi ukurannya 10 kali 1. Oke. Dan ini ketika dikalikan maka harapannya menjadi matriks B. Matriks B itu adalah target level pencahayaan di setiap regionnya gitu ya. Jadi ini ke bawahnya ada berapa nih? Ya lihat aja dari perkalian ini. 625 kali 10 ini kan ukurannya si A. Terus ukuran si X ini 10 kali 1. Ketika matriks ini dikalikan pasti hasilnya akan menjadi 625 kali 1. Nah, jadi matriks B-nya ini ukurannya ada 625 baris ya. Kolomnya ada 1. Oke, nah berarti ini setiap komponen dari B ini menyatakan target yang diinginkan atau level kecerahan yang diinginkan pada setiap areanya gitu. Nah, jadi ini bisa bervariasi bergantung dengan yang yang diinginkan. Bisa saja mungkin saya inginkan di setiap pikselnya ini mempunyai tingkat kecerahan atau tingkat penerangan yang sama. Misalkan satuannya berapa ya? Misalkan 100 gitu ya. Jadi semuanya saya set 100. Nah, kira-kira bagaimana saya harus mengatur daya untuk setiap lampunya sehingga bisa tercapai ini? Ya, kalau faktanya ini tadi ya, dengan percobaan matriks koefisien A-nya seperti ini gitu. Nah, jadi kan ya permasalahan seperti itu kan sama saja mencari solusi dari SPL ini ya, AX sama dengan B. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja SPL-nya itu tidak mempunyai solusi gitu ya. Jadi tidak ada yang secara pasti di sini harus berapa, di sini harus berapa, sehingga akan tercapai secara persis itu seperti ini. Nah, tugas kita adalah mencari nilai X yang terbaik, ya setidaknya AX min B-nya itu sekecil mungkin. Jadi paling dekat dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, oke, jadi permasalahannya seperti itu. Nah, nanti cara mendapatkan X-nya setelah ini akan kita bahas. Oke, untuk yang ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ini jadi masih memodelkan dari soal ceritanya ke sini. Tentunya nanti akan sangat beragam ya. Oh ya, gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Yang matriks A itu kan 625 kali 10. Itu berarti jadi untuk setiap, jadi misalkan itu 10-nya tuh kayak 10 kolomnya tuh berarti berapa besar tingkat cahaya yang didapat
dari masing-masing lampu ya Pak ya, berarti. Yang di sini ya. Kalau yang 10 itu. Sebenarnya kita mengacunya ke areanya sih. Jadi kalau misalkan yang di sini nih, area yang di sini kan ini misalkan area berapa nih ya? Area 3 gitu ya. Area 3 itu kalau misalkan lampu satu yang dinyalakan itu tingkat kecerahannya berapa? Soalnya kalau lampu satu yang dinyalakan, lampu lainnya kan harus dimatikan gitu ya. Oh. Jadi kalau di sini kita pandang ya dalam satu kolom ini, berarti sama saja ini tingkat kecerahan di masing-masing region ketika yang dinyalakan itu hanya lampu satu saja. Itu berarti di kolom ini. Oh, berarti cuma satu lampu doang yang bisa nyala ya? Satu lampu doang yang dinyalain di soalnya. Itu ketika kita ingin menguji bukan menguji ya. Ketika kita ingin mengisi matriks A, ya seperti itu. Kita ingin mencari nilai koefisien kalau misalkan ini atau apa ya, ingin mengisi nilai seperti kekuatan lampu, bukan kekuatan ya, apa ya? Bagaimana lampu itu bisa mempengaruhi kecerahan di setiap regionnya gitu. Jadi supaya kita bisa tahu kekuatannya masing-masing kan kita ujinya satu-satu gitu. Kita coba lampu satu dinyalakan, tapi yang lainnya dimatikan. Terus kita coba lampu 2 yang dinyalakan, lainnya dimatikan dulu gitu. Atau mirip ini. Kalian pernah dengar ini nggak soal cerita yang seperti ini? Ada 2 orang yang sedang bekerja untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, orang A itu bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari. Terus misalkan orang yang B 2 hari. Nah, kalau kita mau coba memperkerjakan mereka bareng-bareng, kan nanti akan ada perhitungannya bagaimana gitu kan. Nah, tentunya di dalam perhitungan menggabungkan mereka dalam satu pekerjaan, kan kita harus menghitung mereka masing-masing dulu kemampuannya berapa. Kalau si A sendiri gimana, kalau si B sendiri gimana, baru kita bisa mendapatkan kalau mereka digabungkan. Nah, itu juga sama seperti ini. Gimana kalau lampu satu yang dinyalakan tapi yang lainnya mati? Gimana kalau yang lampu 2 dinyalakan yang lainnya mati? Nah, jadi target kita gimana kalau misalkan semuanya nanti menyala, kita baiknya mengatur si lampu A, lampu satu ini dayanya berapa baiknya. Lampu 2 berapa baiknya gitu maksudnya ya. Paham Pak, makasih Pak. Oke, situ ya. Dan ini nanti ini ya sangat bergantung dengan ceritanya sih memang ya. Problemnya tentang apa ya. Dibuat matriks A, terus di sini ini. Oke, intinya di sini memang itu tadi ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan SPL yang sebenarnya tidak mempunyai solusi, tapi harapan kita bisa mendapatkan nilai X yang sebaik mungkin, yang paling dekat dengan yang diharapkan gitu ya. Atau AX min B-nya itu paling menuju 0 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya, gambarannya yang tadi, untuk tingkat kecerahan tadi. Oke, nah, jadi sekarang bagaimana mendapatkan nilai X yang sebaik mungkin tadi gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada 2 ya, mungkin saya langsung jelaskan aja, di sini ada 2 yang bisa digunakan gitu ya. Yang pertama itu dengan ini, dengan apa tadi? Nah, dengan dari persamaan normal ini, kita nanti bisa mendapatkan solusi X topinya itu dengan cara seperti ini. A transpose dikali A, terus diinverskan, lalu dikali dengan A transpose dikali B. Nah, ini yang cara satunya. Nah, yang cara duanya itu bisa matriks A-nya itu kalian ubah dulu menjadi faktorisasi QR. Jadi A-nya itu diubah jadi QR dulu. Nah, nanti setelah dijadikan QR kan berarti jadi seperti ini ya. Nah, akhirnya kalau kalian menggunakan faktorisasi QR, cara mendapatkan X-nya itu dengan cara yang ini. R inverse dikali Q transpose B. Nah, jadi dengan cara ini. Nah, kelebihannya apa yang menggunakan QR faktorisasi? Ternyata dia kalau isi dari matriks A-nya itu sangat kecil atau bentuknya desimal, itu kan biasanya kita sering menggunakan pembulatan gitu ya. Jadi di sini dikatakan kalau yang menggunakan pembulatan seperti itu akan lebih baik kalau menggunakan QR faktorisasi ya. Seperti di sini nih, lihat nih.
Jadi kalau misalkan tadi tidak kita ubah ke QR faktorisasi, di sini ada 10 pangkat min 10 ya. Ini dibulatkan menjadi 0 ya berarti ya, hilang ya. Tapi setelah di QR faktorisasi, di sini jadinya 10 pangkat min 5. Tapi sebenarnya ini jadi 0 juga ya. Oke, mungkin ini contohnya memang belum terlalu kelihatan kegunaannya kalau dari contoh yang ini ya. Mungkin nanti ketika contohnya itu ukuran matriksnya besar dan banyak yang menggunakan pembulatan gitu ya. Tapi kalau misalkan nih dari matriks A-nya itu bilangannya bulat dan perlu di apa? Tidak perlu dibulatkan gitu ya. Ya berarti kalian tidak perlu mengubahnya ke QR ya. Bisa ke ini saja. Nah, jadi ini tadi. Nah, mana tadi? Yang ini ya. Nah, terus ini dapatnya dari mana nih? Kenapa bisa X sama dengan A transpose A diinverskan lalu dikali A transpose B gitu. Nah, ternyata kita mulai dari sini tadi ya. Kan kita punya SPL-nya itu AX sama dengan B. Nah, di sini ada syaratnya. Jadi syaratnya itu kolom-kolom dari matriks A itu harus bebas linier. Artinya ketika nanti kalian OBE si matriks A-nya, itu setiap kolomnya dia mempunyai satu utama. Nah, jadi kalau setiap kolomnya punya satu utama, berarti kan kolom-kolomnya itu bebas linier ya. Nah, jadi itu syaratnya. Kemudian dari kedua ruas kalian kalikan dengan A transpose. Nah, di sini kali A transpose, ini kali A transpose. Oke, nah. Jadi kalau misalkan A ini kolom-kolomnya itu bebas linier, berarti A transpose A dia akan mempunyai inverse. Ya, dia akan mempunyai inverse sehingga ini bisa kita inverskan ini. Jadi nanti di ruas kirinya tinggal X saja. Nah, jadi kita inverskan sehingga kita dapatkan X topi ini itu sama dengan inverse dari yang di ruas kiri tadi ya, ini dikali dengan yang di ruas kanan ya, yaitu A transpose B. Nah, jadi kita dapat dari sini nih. Oke, jadi cukup mengalihkan ini dengan si B-nya, lalu kita bisa mendapatkan solusi X topinya gitu. Oke, nah kalau di sini dia contohnya yang diubah ke QR dulu ya. Atau saya coba ke contoh yang di sini saja nih. Nah, di sini kan saya ada contoh soal ya yang tadi saya upload juga. Yang ini ya. Oke, nah jadi least square aproksimasi di sini itu digunakan juga untuk mencari fungsi yang paling dekat gitu ya untuk mewakili sebaran titik-titik ini gitu. Nah, jadi di sini kan ada 4 titik ya di koordinat kartesius ya. Nah, 4 titik ini kita akan coba cari fungsi kuadrat yang bisa paling dekat gitu untuk menggambarkan keempat titik ini. Nah, jadi kita coba kalau fungsi kuadrat atau fungsi parabola bentuk secara umum kan seperti ini ya. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, jadi kita tugasnya mencari ini. A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dan C-nya ini berapa. Nah, caranya gimana? Caranya coba kita masukkan ya, kita substitusikan yang dari sini, keempat titik ini ke fungsi secara umum ini. Nah, lalu kita akan mendapatkan SPL ada 4 persamaan seperti ini. Jadi kita coba masukkan, kalau X-nya itu min 1, berarti nilai Y-nya berapa. Nah, tapi ketika kita masukkan ke X, tentunya masih ada variabel A sama B sama C-nya ya. Jadi ini masih ada, ya tugas kita memang mencari A, B, sama C itu gitu. Jadi ini kita masukkan, nah lalu titik yang kedua kalau X-nya itu 0, berarti didapatkan A-nya min 1. Ya meskipun di sini kita mendapatkan A-nya sama dengan min 1, kita harus proses dulu ini baiknya seperti apa. Karena A sama dengan min 1 ini memang dari persamaan yang kedua. Tapi jangan-jangan nanti ketika dimasukkan ke persamaan yang lain itu tidak sesuai gitu, atau tidak bisa mewakili titik-titik yang ini gitu. Jadi kita coba dulu yang lain ya, yang di ketiga ini kita coba substitusikan, dapat persamaan ini. A plus B plus C sama dengan 0. Terus yang titik yang keempat ini kita masukkan dapat ini ya. Dan akhirnya dapat 4 persamaan ya. Ini satu SPL. Nah, terus dari sini kita ubah ke bentuk perkalian matriks. Nah, tentunya jadi perkalian matriks koefisien
yang di sini, kita ambil koefisien A-nya, terus koefisien B-nya, terus koefisien C-nya. Ini jadi matriks A ya, A besar ini. Terus ini matriks variabelnya, yaitu A, B, sama C. Dan kalau kita kalikan, itu akan menjadi matriks ruas kanannya yang ini. 1, min 1, 0, 2. Nah, jadi kita bisa dapat nih, ini adalah matriks A besarnya, ini matriks X-nya, dan ini matriks B-nya. Gitu. Dan ini kalau kita cari solusi A, B, sama C, bisa saja ini menjadi SPL yang tidak konsisten ya, berarti SPL yang tidak mempunyai solusi. Jadi tidak ada nilai A, B, C yang bisa memenuhi ini secara benar gitu. Nah, jadi dengan least square aproksimasi tadi, kita mencari nilai A, B, C yang terbaik, sehingga kalau kita buat kurva dengan koefisien A, B, C, itu bisa menggambarkan dengan yang paling baik gitu untuk titik-titik yang ada di sini. Jadi bisa tergambar dengan yang paling dekat lah gitu ya. Meskipun bisa saja nanti akan terjadi error gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin ya, titik yang 2,2 ini tidak dilalui kurva ini, tapi dia ada bergeser sejauh sekian satuan gitu ya. Oke, nah. Jadi kita tadi gimana caranya? Bisa dari sini ya. Kalau di sini dia dibuat bertahap, jadi dari AX sama dengan B dikalikan A transpos kedua ruas dari sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini. A transpos A, X sama dengan A transpos B gitu ya. Nah, terus A transpos A-nya itu dihitung seperti ini. Ya, bisa ya ngitung A transpos A ya. Jadi ini ditranspos dulu terus dikalikan ini. Dapatnya seperti ini, dan kemudian yang di ruas kanan A transpos B. Ini berarti A-nya ini ditransposkan dulu terus dikali B. Didapatkan seperti ini. Kemudian ini kan tadi jadi A transpos AX. Nah, berarti X-nya itu apa? X-nya di sini yang ini. Kenapa di sini X-nya ada bar-nya gitu. Itu sebenarnya sama dengan yang di sini tadi. Tapi kalau di sini kan X topi ya. Itu notasinya ya maksudnya adalah hal yang sama gitu ya. Jadi ini nilai solusi hasil aproksimasi sebenarnya. Memang bukan nilai yang benar sebenarnya gitu ya, yang benar-benar jadi solusinya, tapi ini nilai aproksimasi. Oke, dan kita dapatkan ini ya berarti ya, matriks ini dikali matriks X, ini hasilnya yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan vektor X ini? Ya, ini tinggal kita inversekan saja ya. Ini kita inversekan, terus kita kalikan dari kiri, ini kita kalikan dari kiri, dan akhirnya dapat solusi X-nya. Atau kalau nggak mau pakai inverse, kalian bisa pakai OBE ya. Nah, ini kalian buat augmented matrix. Jadi ada matriks yang ini, lalu di sebelahnya dipasangkan ini, 239 ya, seperti ini. Nah, lalu kalian OBE. Kalian OBE sehingga nanti bisa mendapatkan solusi dari X bar-nya tadi ya. Oke. Bisa juga pakai aturan Kramer ya. Ini untuk penyelesaian SPL juga. Oke, ya nanti silakan kalian pakai cara yang mana ya. Ketika memang tidak diberikan syarat, harus pakai cara yang mana. Nah, nanti setelah kalian dapatkan solusinya, contohnya misalkan yang ini dapatnya X bar-nya itu min 7/10, min 3/5, 1. Dan ini bentuknya kan vektor ya. Oke, nah berarti ini vektor yang mewakili nilai-nilai ini tadi ya. Berarti nilai A-nya itu min 7/10, nilai B-nya min 3/5, nilai C-nya 1. Ini kalian substitusikan lagi ke persamaan umum kurva parabolanya ya, fungsi parabolanya, yaitu yang ini. Nah, setelah kalian masukkan ke sini kan dapatnya nilai yang ini. Nah, nilai ini. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi parabola yang bisa mewakili ini titik-titik yang ada di sini nih. Nah, jadi ketika kita punya nilai X yang lain, itu kita bisa menggambarkan, atau kita bisa mendapatkan Y-nya, terus kita gambarkan lagi gitu. Jadi ini sebenarnya bisa untuk ini juga ya, untuk prediksi sih sebenarnya. Jadi misalkan nih, kita punya inputannya ada 4 inputan. Kalau diinputkan min 1, ternyata hasilnya 1. Kalau diinputkan 0, hasilnya min 1. Diinputkan 1, hasilnya 0. Diinputkan 2, hasilnya 2. Nah, terus kita akan memprediksi kira-kira kalau diinputkan 3, hasilnya berapa.
Jadi kalau X-nya 3, nilai Y-nya berapa? Nah, itu kan kita bisa gunakan cara ini tadi ya. Kita mendapatkan fungsi Y ini untuk memprediksi nilai pada titik yang belum diketahui. Jadi kalau X-nya 3, ya masukkan aja di sini 3. Nanti nilai Y-nya itu hasil prediksinya berarti. Oke, seperti itu ya. Dan tentunya karena di sini aproksimasi, berarti kan ada kemungkinan error ya. Ya bahkan memang pasti ada error ketika memang dia bukan nilai solusi yang sebenarnya ya. Nah, lalu menghitung errornya bagaimana? Nah, ternyata bisa lewat ini. Jadi error itu disimbolkan vektor E sama dengan B dikurang AX, atau sebenarnya bisa juga AX dikurang B ya, sama saja sih sebenarnya. Karena nanti akan kita ini juga ya, akan kita cari normnya ya. Oke, tapi ya pakai yang ini saja nggak apa-apa. Jadi B dikurangi AX, X-nya itu yang ini ya, hasil dari yang ditemukan di sini, yang didapatkan di sini. B itu adalah matriks ruas kanannya, yang ini tadi, yang mana? Ruas kanan itu yang awalnya ya, yang ini ya. Oke. Dikurangi AX, A-nya ini, dan X-nya yang itu tadi. Dan ini hasilnya kan nanti akan menjadi vektor yang panjang, yang komponennya ada sebanyak 4 gitu ya. Karena di sini contohnya kita tadi, mana tadi? Ada 4 ya. M-nya itu ada 4 ya. Oke, dan itu vektor errornya. Lalu mendapatkan nilai errornya itu dicari normnya saja. Seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu langkah-langkahnya ya untuk yang ini. Nah, kalau dari soal yang tadi, ini bisa kalian selesaikan juga. Yang ada di sini. Yang ada apa tadi? Lampu-lampu tadi ya. Tapi itu jumlahnya terlalu banyak ya. Mungkin nanti perlu kalian sederhanakan dulu. Misalkan jumlahnya jadi berapa? 3 kali 3 gitu ya. Jadi nanti ada 9 area saja. 9 area itu artinya ada 9 persamaan ya. Berarti matriks A-nya ada 9 baris. Nah, kemudian untuk banyak lampunya mungkin bisa dikurangin. Misalkan hanya ada 3 gitu ya. Nah, hanya ada 3, berarti jumlah kolom di matriks A-nya itu hanya ada 3 kolom. Oke. Nah, tapi nanti nilai dari tingkat kecerahannya ini perlu diberikan dari soalnya ya, karena itu kan berdasarkan percobaan di ini ya, di keadaan sebenarnya gitu ya. Oke, nah terus dari situ nanti bisa menghitung matriks X-nya tadi ya, sebagai solusi yang paling baik gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Nah, jadi bisa pakai cara yang di sini saja ya, yang ini tadi. Gimana? Sudah cukup jelas? Pak, mungkin norm vektor itu Pak Norm vektor jadi error. yang ini. Yang ini ya. Iya Pak. Kalau norm vektor bisa kan ya menghitungnya ya. Kan norm vektor itu tinggal setiap komponennya dikuadratkan, terus dijumlahkan, kemudian diakarkan aja gitu. Jadi ini norm yang biasa sih sebenarnya. Jadi ini kalian teruskan dulu yang di sini. Ya ini ya, ini diselesaikan ya artinya dikalikan kemudian hasilnya dikurangkan dengan ini. Diselesaikan ya Pak ya. Diselesaikan dulu dan ini pasti nanti hasilnya kan jadi matriks yang berukuran 4 kali 1 ya. Ya atau vektor yang komponennya ada 4 itu maksudnya. Nah, nanti masing-masing komponennya itu ya ini misalkan aja nih, misalkan apa? Hasilnya itu adalah ABCD gitu ya. Setelah dihitung gitu. Ya udah nanti normnya tinggal akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Kan gini aja kan. Ini kan norm vektornya. Dan nanti hasilnya berupa bilangan berapa gitu, sekian. Gitu ya. Oke. Gimana? Sudah cukup jelas ya? Nah, di sini ada ini, sebentar. Ada contoh yang tahun lalu saya. Mana ya?
Nah, ini nih. Ini yang tahun kemarin ya. Jadi, nah ada soal least square aproksimasi ya, seperti ini nih. Jadi tentang kompleksitas waktu algoritma dalam satu program. Nah, itu dinotasikan dengan fungsi Tn. Nah, kemudian ada percobaan berapa ini? 4 percobaan gitu ya. Nah, jadi kalau percobaan pertama, kalau misalkan kita masukkan datanya ada 10, ternyata butuh waktunya 10 detik. Kemudian kalau 20 butuh 30 detik, dan kalau datanya ada 30, membutuhkan waktu 40 detik, kalau 40 data membutuhkan waktu 60 detik. Nah, kemudian diketahui bentuk umumnya dari TN tadi itu seperti ini ternyata. Nah, jadi tugas kita itu mencari nilai variabel A, B, sama C. Nah, ini kira-kira berapa nilainya. Nah, tentunya ini bisa saja nanti kalau kita buat SPL bisa saja nanti tidak memiliki solusi ya, yang secara pasti gitu. Dia akan bisa benar kalau misalkan dimasukkan 20, hasilnya pasti 30. Nah, itu kan bisa saja tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi tugas kita mencari A, B, sama C yang paling dekat dengan yang didapatkan dari sini gitu ya. Jadi yang terbaiknya berapa gitu nilai A, B, C. Sehingga nanti kalau misalkan terjadi error, itu errornya tidak terlalu besar. Nah, berarti kalau seperti ini kan kalian perlu membuat matriks A-nya dulu, terus nanti dibuat SPL-nya AX sama dengan B. Nah, kemudian baru nanti kalian gunakan yang metode least square tadi ya untuk mendapatkan solusinya. Yang X sama dengan apa tadi? Ya, kalian bisa ikuti yang di sini ya sebenarnya. Mana tadi? Yang di contoh sini aja deh. Jadi nggak perlu pakai QR, nggak masalah ya, karena di sini nilai-nilainya juga tidak ada yang pecahan sebenarnya ya. Jadi bisa pakai yang cara biasa saja. Oke, seperti itu ya. Bisa nggak kira-kira membuat matriks A-nya bisa nggak? Atau mau dicoba nih? Mau dicoba sekarang? Silakan kalau mau dicoba. Minimal membuat matriks A-nya dulu. Matriks A, lalu membuat SPL-nya gimana? Nih, coba ya. Yang ini, ntar ini saya perbesar. Oke, nah coba. Jadi 10, 20, 30, 40 ini sebagai N-nya gitu ya. Sebagai N-nya. Dan yang di sini sebagai apa? Ruas kanannya ya. Oke, nah coba silakan dicoba dulu buat ini ya, SPL-nya ya, gimana ya.
Oke, DevOps sudah sampai mana dapatnya? Kalau bisa sampai Baru matriksnya aja Pak, yang A sama X. sama X Iya, ya? A sama yang hasilnya itu. Apa sih hasilnya? Baru Oh sampai ya, matriksnya aja Pak. A, nggak X, apa-apa, B itu. sampai situ dulu aja. Oke, mau coba ditampilkan, bisa nggak di sini ya? Boleh, boleh Pak, tapi coba dulu aja Pak. Ya, Saya takut salah. matriksnya aja. Oke. Oke Pak. Pak, ini nanti cari inverse-nya ya Pak Jatuh. Cari inverse pakai Gauss Jordan ya Pak. Iya, boleh pakai Gauss Jordan atau pakai inverse yang lain boleh sih. Tapi yang paling bagus kayaknya Gauss Jordan aja, yang paling lebih mudah lah gitu ya. Oh, oke Pak. Hmm. Izin share screen ya Pak. Oke. Baru sampai matriksnya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Kan nanti biar kita ngelihat matriks A-nya gimana. Oke Pak. Gini Pak saya. Oke. Nah, jadi dimasukkan ke Bener, Pak. situ. Itu nilai A-nya memang minus ya tadi ya? Enggak Pak, itu cuma tanda strip gitu doang Oh, tanda saya strip. ini. Oh ya, oke. Iya. Nah, jadi itu matriks A besarnya yang itu ya. Terus dikali ABC dan hasilnya yang itu. Ya benar, gitu aja sebenarnya kan. Ini untuk Oke Pak. Dilanjutin ya Pak. matriks SPL-nya seperti itu. Nah, jadi oke, Diva. Nah, jadi bisa dilanjutkan untuk mencari X-nya. X yang Oke Pak. X-nya itu sebenarnya itu ya. A, B, C-nya tadi gitu ya. A kecil, B kecil, C kecil. Oke. Oke Pak. Stop sharing dulu. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Itu kan matriksnya kan ada jatuhnya kan ada 4x3 ya Pak. Betul. Nah, baris kolomnya kan nggak sama, tandanya nggak ada inverse-nya dong Pak. Nah, sebenarnya ini yang tadi saya katakan di sini, dia memang kalau kita inversekan langsung memang tidak bisa ya. Nah, tapi kita bisa gunakan kalau di sini namanya pseudo inverse. Jadi kita mana tadi? Nah, ini ya. Kita kalikan dulu ruas kirinya itu dengan A transpose. Jadi yang A yang ini, yang sebelah kiri ini, sebelah kirinya ini kita kalikan dengan A transpose. Nah, yang matriks B ini kita kalikan juga dengan A transpose. Karena kalau kita mengubah suatu ruas kan harus sama ya, ruas kiri, ruas kanan juga diubah. Nah, berarti ini kita kali A transpose, yang ini juga dikali A transpose. Nah, nanti A transpose A ini yang dia akan menjadi matriks yang punya inverse gitu. A transpose A. Coba kalau kalian punya matriks A sebarang apapun gitu ya, ukurannya berapapun, pasti matriks A transpose dikali A itu pasti akan menjadi persegi ukurannya. Itu pasti seperti itu. Coba kalau misalkan A ini ukurannya M kali N, berarti kan A transpose ini jadinya N kali M gitu ya. Nah, berarti kan matriks A transpose A pasti akan menjadi ukuran N kali N. Jadi pasti akan persegi. Nah, yang membuat dia itu invertible itu adalah ini. Kolom-kolom dari matriks A itu harus bebas linear. Oke, mungkin yang tadi harus dicek dulu nggak bebas linear atau enggak gitu ya. Bisa saja kalian cek dulu. Tapi sepertinya itu bebas linear ya. Bebas linear nggak itu? Sepertinya bebas linear ya. Nah, ya tinggal dicek Maksudnya saja. bebas linear Pak? Bebas linear itu ketika kalian lakukan OBE pada matriks A itu di setiap kolomnya selalu punya satu utama gitu. Nah, jadi entah satu utamanya di mana. Ya, satu utamanya yang diagonal miring itu ya. Selalu punya satu utama. Jadi tidak ada kolom yang bergantung dengan kolom lain. Artinya tidak ada kolom yang merupakan kombinasi linear dari kolom-kolom yang lain. Nah, itu artinya bebas linear. Seperti itu. Oh, oke Pak. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita inversekan itu sebenarnya bukan A-nya ya, tapi A transpose A. Jadi kita mencari A transpose A-nya dulu, baru nanti ini kita inversekan. Ya, sesuai yang ada di sini nih.
Nah, ini kita inverskan atau pakai OBE juga bisa sih. Pakai OBE ya. Kita mendapatkan solusi dari X ininya dengan cara OBE ya. Kita OBE nanti dapat solusinya seperti ini. Gitu. Oke, gitu ya, Akmal ya. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi nggak? Oke, oh ya, jadwal UAS sudah keluar belum ya? Kalian sudah diberitahu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Kemungkinan kalau untuk yang matriks wrong factor ini bukan di hari Senin. Hari Senin itu ini matematika diskrit. Ya, hari Senin ya. Bentar, tapi ini belum diumumkan ya. Ya, nanti untuk materi UASnya ini ya, dari rantai Markov, terus ada nilai eigenvektor eigen, kemudian ada faktorisasi QR, dan ada proses Gram-Schmidt-nya juga. Lalu yang terakhir ini, ada least square aproksimasi ini. Gitu ya, itu materi untuk UASnya. Ya, jadi silakan dipelajari. Jadi untuk yang materi basis terus transformasi linear itu kan sudah di kuis waktu itu ya, jadi sudah nggak perlu di UAS lagi ya, sudah cukup di situ. Oke. Kalau nilai eigen dan vektor eigen sudah kan ya waktu itu ya? Sudah belum ya? Sudah kan ya? Ada kalian kelas. Soalnya ini Pak, yang dari video YouTube aja Pak. Oh iya ya, soalnya Ya. waktu itu libur itu ya. Oke. Intinya di nilai eigenvektor eigen itu ya. Ya nanti kalian pelajari dari situ sebenarnya sudah cukup sih, sudah cukup jelas. Oke. Ya mungkin seperti itu. Jadi silakan ya dipersiapkan untuk UASnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini UASnya dan kalian kuis 1 kali ya? Oh ya, kuis sudah 1 kali. Tugas besar juga sudah ya 1 kali ya. Jadi sudah tidak perlu yang kedua ya, tugas besar ya. Oke. Ya udah mungkin materinya sampai sini saja. Nanti silakan kalian lanjutkan belajar untuk di UASnya. Bapak mau nanya. Oh iya, silakan. Gimana? Ini record yang dari di Zoom itu di-upload ke YouTube nggak ya, Pak? Oh ya, belum saya upload ya yang dari Zoom ya? Belum, soalnya saya tungguin ada. Yang ini ya, yang matriks wrong vector ya? Iya, terus yang TBFO juga minggu kemarin kan pakai Zoom, kayaknya belum ada di Iya, YouTube iya. Bapak deh. Yang TBF ya, oke. Ya karena yang dari Zoom saya belum sempat upload. Oke, nanti coba saya upload ya. Oke, Pak. Oke. Baik. Sudah kalau gitu silakan dipelajari, disiapkan. Oke, dan ini berarti pertemuan terakhir ya. Nah, nanti semester depan nggak tahu nih, semester depan apakah masih online lagi atau sudah ada offline ya? Kalau kalian lebih sukanya apa? Lebih suka Pak izin online? bertanya. Oh ya, gimana? Online. Yang transformasi linear nggak masuk kan Pak materinya? Nggak masuk. Itu sudah masuk di kuis kemarin. Jadi dari minggu ke-9 ya kalau begitu, dari rantai Moskov sampai ini ya. Markov, bukan Moskov. Markov. Oh iya. Iya, Moskov mah itu ya. Oke. Mohon maaf Pak. Oke. Ya, dari rantai Markov ya. Oke, sampai yang hari ini. Oke, segitu. Ya, jadi gitu ya. Semoga semester depan udah offline ya. Jadi semoga sudah tidak online lagi. Tapi kemungkinannya kalau offline itu ada skema ini ya. Setengah
di kampus, setengahnya online gitu. Jadi nanti ganti-gantian gitu ya. Ya semoga saja bisa seperti itu. Jadi pengalamannya tidak hanya di online saja, biar kalian ke kampus juga gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Jadi silakan dipersiapkan. Semoga nanti semester depan bisa ketemu langsung ya. Dan semoga hasil di semester ini bisa lebih bagus ya. Oke, amin ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, pertemuan ini nggak ada absennya ya, Pak? Pertemuan ini ada. Ini kalian kelas apa? Kelas Pak Idris atau kelas saya? Yang kelas Pak Angga, Pak. Enggak. Oh, di ini aja, di apa? Classroom aja ya. Ini saya bikin presensinya. Presensi Ya, Pak. minggu 14. Pak, untuk yang ini kalau misalnya udah dikali matriks transposnya, angkanya nyampe jutaan gitu nggak apa-apa, Pak? Tetap dihitung nyari ini OBE-nya, Pak. Oh, itu hasilnya jutaan ya? Nggak apa-apa. Iya, ada, Pak. Tapi tetap ini kan, tetap bisa dihitung. Maksudnya nggak rumit itu. Angkanya bulat sih. Iya, angkanya bulat, Pak. Tapi banyak nolnya gitu ya? Iya. Ya, nggak masalah. Oh ya, kan nanti ujiannya boleh pakai ini juga, boleh pakai kalkulator, jadi bisa lebih mudah menghitungnya. Gitu, Pak. Kayak saya kira nggak boleh, Pak. Kalau UTS kemarin boleh kan ya? Atau enggak? Saya lupa. Boleh, Pak. Boleh kan ya? Oh. Oh iya, Pak. Mau nanya, Pak. Ada soal tahun lalu nggak, Pak? Oh, ini yang tadi, soal tahun lalu. Perlu di-share juga? Ya, yang maksud saya dari nomor 1 sampai semuanya, Pak. Kalau yang ini kan cuma satu materi doang, Pak. Dari yang ya, semuanya gitu, siapa tahu buat latihan soal. Tapi ada yang ini sebenarnya, ada materi yang enggak itu ya, yang berbeda gitu. Tapi ya kalian nanti menyesuaikan ya. Ini saya upload aja ya. Oke, Pak. Di sini yang mirip itu ada tentang nilai eigen, vektor eigen. Terus ada tentang QR faktorisasi juga. Oke, ini ada nih. Oke, itu udah saya upload ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, seperti itu. Oh ya, hari Rabu besok ini ya. Tanggal merah ya. Apa cuti ya? Cuti bersama kan ya? Iya, Pak. Ini nanti mungkin diinfokan ke yang kelas saya TBFO mungkin ya. Jadi nanti kuliah penggantinya di hari ini ya, hari Sabtu ya. Bisa nggak itu? Di sini ada di FAK ya? Oh ya, ada. Iya, Pak. Mungkin nanti coba di ini ya, diskusikan dengan teman-teman yang TBFO kalau kuliah penggantinya di hari Sabtu gimana gitu ya. Baik, Pak. Dan TBFO ini jadi ada kabar ini ya, kabar yang tidak menyenangkan. Jadi kalian tidak ada tugas besar gitu. Ya, karena itu ya, karena waktu yang mepet juga sebenarnya. Jadi kalian tidak ada tugas besar untuk TBFO. Seharusnya ada ya, biar kalian bisa berlatih. Alhamdulillah. Harusnya kalian sedih lah nggak dikasih tugas besar. Ya. Iya kan? Lah, bohong banget itu, Pak. Tapi persentase nilainya kemana dong, Pak itu? Nah, nanti akan ada tugas, tadi baru didiskusikan juga, mungkin tugasnya seperti review suatu jurnal gitu. Itu usul dari Pak Cahyo tadi seperti itu. Ya, nanti kita coba diskusikan ya. Oke, seperti itu. Ya, nanti akan dikabari lebih lanjut untuk yang TBFO. Oke, seperti itu. Senang kan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanti anaknya jangan banyak-banyak dong soalnya. Soal yang apa? Matriks ruang vektor ya? UASnya, iya. Oh, boleh. Maunya berapa anaknya? Banyak nggak apa-apa sih, tapi jangan yang susah, Pak. Kalau anaknya nggak banyak, nanti soalnya yang banyak, jadi sama aja ya. Pak, soalnya jangan susah-susah, Pak. Anak siapa, weh? Oh iya, Pak. Saya izin bertanya lagi, Pak. Iya, gimana? Tandanya kan hari Rabu, kan ada pelajaran Madis juga itu, Pak. Tandanya sama Bapak dikosongin kan, Pak? Madis ya? Nah, ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya, Bapak punya nggak, Pak, soal Madis tahun lalu, Pak? Biar buat bahan belajar juga, Pak. Kalau tahun lalu itu kebetulan saya nggak ngajar Madis tahun kemarin. Saya ngajarnya itu
tahun sebelumnya kayaknya, 2 tahun sebelumnya, tahun 2018 lah. Yang Oh, ada kalau itu gitu Bapak ini, tidak punya. yang ada itu Pak Idris atau Pak Imam. Nanti coba lah tanya ke mereka ya. Oh, baik Pak. Kalau begitu. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, TBFO Terima kasih Pak. mau jam berapa ya, Pak? Sabtu. Oh Kalau iya, kalau misalnya jam Bapak nyaranin jam jam 9 pagi terlalu ini enggak? 9 pagi aja ya, enggak terlalu 9. pagi kan? Mm-mm. Oke, Gimana? Pak. Mm-mm. Saya tanyakan, Pak. Oke, materi TBFO kita kan tinggal satu ya, yaitu yang mesin Turing itu. Nah, jadi sebenarnya tugas besar kalian itu ini berkaitan dengan mesin Turing sama kelanjutannya. Nah, karena mesin Turing dan kelanjutannya itu tidak akan dibahas banyak, makanya kalian tidak jadi diberikan tugas besar yang itu. Ya, tugasnya nanti yang lain ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, sudah. Kalau sudah tidak ada lagi, ya silakan kalian dipersiapkan ya untuk ujian akhir semester untuk semua mata kuliahnya ya, tidak hanya yang ini saja. Semoga nilainya bisa maksimal dan hasilnya juga bisa kalian gunakan untuk yang selanjutnya ya, untuk di semester-semester depannya juga. Ya semoga semester depan ketemu lagi ya. Semester depan saya akan ngajar ini mata kuliah probabilitas dan statistika sama strategi algoritma, itu kemungkinan saya juga yang ngajar. Ya semoga nanti bisa ketemu offline ya, jadi tidak online lagi. Oke, kalau gitu saya akhiri sekarang. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Ya, Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak. Oke. Sore, Pak. Di sini Makasih, katanya Pak. di FAF, semoga ketemu bukan di matkul Makasih, yang sama ya. Pak. Oke. Ya, kalau ketemu di matkul yang sama berarti mengulang ya. Jangan, Pak. Jangan ya. Oke. Jangan, Pak. Jangan sampai lah, Pak. Oke. Ya sudah. Oke, ini saya akhiri ya. Baik, Pak. Ya, Pak.